Hello everyone, selamat datang kembali di channel Azazwak. Sebelumnya aku sampaikan kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, kalian dengar aja video review ini tanpa harus lihat visualnya. Kalian bisa juga dukung channel ini dengan seperti Sabari Azazwak, link ada di deskripsi. Di konten review kali ini aku akan bahas anime yang tayang pada 2024 lalu, yaitu Sentai Deishikaku atau biasa disebut Gogo Loose Ranger. Anime dengan plot awal yang cukup mind-blowing juga kocak. Di awal dibeli dengan baik, namun sayang pacingnya cukup lambat dan bosenin. Singkat cerita, anime ini bercerita tentang bagaimana usaha prajurit D, atau kita panggil saja D, dalam mengalahkan para ranger. Sejak kekalahan monster dan para boss monster 13 tahun lalu, kini para Krojo diharuskan untuk menyiapkan monster mingguan untuk dikalahkan dan ditonton umat manusia. D yang sudah kesal dan merasa bosan karena rutinitas ini membuat para Krojo lupa tujuan monster datang kembali ke bumi untuk menguasai dunia, mencoba mengambil langkah pendekatan untuk bisa mengalahkan para ranger. Dengan kemampuan basicnya sebagai Krojo yaitu bisa meniru, D menyamar sebagai manusia kemudian mendaftar tes untuk bergabung dengan ranger. Rupanya, Suzukiri Yumiko, asisten ranger kuning, memergoki D yang menyamar. Bukannya menghabisinya, Suzukiri menawarkan kepada D kerjasama untuk mengalahkan para ranger. Serta secara tidak langsung memaksa D untuk mencuri senjata suci milik para ranger. Tidak hanya Suzukiri, Sakurama, kadet ranger, rela menukarkan diri juga hidupnya dengan D agar D bisa langsung punya akses lebih dekat dan menyerang para ranger. Apakah akhirnya D dapat mengalahkan ranger? Mengapa para Krojo tidak ada yang sepemahaman dengan D soal martabat mereka sebagai monster? Siapa sebenarnya Suzukiri, dan kenapa ia begitu ingin menghancurkan ranger padahal dia sendiri asisten ranger kuning? Bagaimana dia dapat mengalahkan para ranger sedangkan dia sendiri hanyalah Krojo lemah yang cuma punya kemampuan basic meniru yang ia lihat? Apakah anime ini cukup rekomen untuk ditonton? Kurasa tidak. Tapi untuk kalian yang sekedar ingin tontonan teman makan atau nungguin emak di parkiran pasar gak balik-balik, anime ini cukup aku rekomendasikan untuk kalian. Entah aku yang lagi moodnya jelek waktu maraton, atau rela nyiksa batin karena sama sekali nggak skip bahkan lagu opening dan endingnya. Kupikir apa yang menjadi dasar ide cerita anime ini yaitu Krojo mingguan yang berpikir akan bisa mengalahkan ranger, memberikan rasa antusiasme padaku, namun ekspektasiku hancur sejak akadet atau tes. Yang membuatku suka dengan anime ini yang pertama grafisnya yang bagus banget, terutama soal pencahayaan. Yang kedua, bagaimana penulis cerita dapat menumbuhkan rasa benci kita kepada para ranger, yang ternyata mereka sendiri begitu kejam, terutama ranger merah. Juga kelakuan dan sifat para ranger lain yang konyol banget. Yang ketiga, walaupun monster tetaplah monster, D yang seorang Krojo menggugah perasaanku sebagai penonton untuk bangkit dan berjuang mencapai tujuan walaupun sangat mustahil untuk meraihnya. Yang keempat, betapa kerennya senjata suci para ranger maupun senjata manifestasi asisten ranger. Walaupun senjata suci masih punya ranger merah dan biru doang sejauh ini. Yang kurang kesuka dari anime ini yang pertama alur ceritanya yang jadi kemana-mana gara-gara rivalitas antar karakter yang ngabisin durasi alias banyak omongnya. Belum flashbacknya. Padahal harusnya fokus ke D dengan ambisinya yang ingin mengalahkan para ranger dan mengambil senjata suci mereka. Yang kedua, durasi atau screen time ranger lain yang kurang banget, walaupun sepertinya cerita dibuat untuk mengalahkan ranger satu persatu. Hal ini membuatku sebagai penonton jadi kurang merasakan intimidasi selain hanya dari ranger merah saja. Yang ketiga, backsoundnya yang diulang-ulang, ganggu bet sumpah, sampai pening kepalaku yang tim nonton batch. Untuk karakternya ada D, MC kita yang ingin mengalahkan para Sentai atau ranger. Walaupun makin kesini rupanya, ia tidak di pihak monster maupun ranger. Sakurama Hibiki, mas-mas polos yang bermimpi agar monster dan manusia bisa hidup berdampingan. Suzukiri Yumiko, asisten ranger kuning yang mengajak D untuk bekerjasama mengalahkan ranger dan mengambil senjata suci mereka. XX, prajurit Krojo yang punya loyalitas tinggi pada para bos monster. Peltrola, bos monster yang masih bertahan sejauh ini. Ia begitu hebat menggunakan kemampuannya. Dan tentunya ranger merah yang begitu kejam dan selalu mengatasnamakan keadilan. Ranger biru yang begitu kaku karakternya. Ranger hijau yang gak jelas, ranger kuning yang gak peduli, dan ranger pink yang sangat sayang banget sama Sakurama yang ternyata adalah adiknya. Sebagai catatan, yang pertama masih tidak dijelaskan niat Suzuria kenapa ia ingin menghancurkan ranger, padahal karakter di sini hampir semuanya dilihatkan masa lalu dan motivasinya. Yang kedua, kalau bos monster ada yang masih hidup juga kayak si Peltrola, kenapa sejak 13 tahun lalu nggak mencoba untuk kembali ke kapal terbang mereka? Apakah lagi farming biar tambah kuat? Dan apakah ada bos monster lain selain dia?
Yang ketiga, waktu melawan Peltrola, jelas-jelas dia sempat healing dan bahkan membuat damage senjata. Namun tidak ada satupun kadet yang menyadari akan hal ini. Apakah mereka emang beko? Yang keempat, di akhir episode, Ranger Merah mergoki asisten Ranger lain teleponan. Di situ dia tanya dari organisasi mana dia, kemudian menghabisinya. Apakah ada Ranger lain selain yang kita lihat saat ini? Dan dia mengetahui kalau ada pengkhianat di antara Ranger, bukan asisten, juga bukan dia yang dia maksud. Yang kelima, di akhir episode juga, kita diperlihatkan Sakurama yang sedang sembunyi di tempat kumuh sambil mendengarkan radio. Apa rencana sebenarnya yang dijalankan Sakurama? Karena sepertinya, perkataannya pada dia hanyalah kedok semata. Menurutku, anime Sentai Daishikaku menyuguhkan harapan menjadi anime bagus di awal episode, namun jadi kacau dan berantakan di pertengahan sampai akhir episodenya. Jadi kuharap kalau ada season 2-nya ada banyak perbaikan yang perlu dibenahi. Untuk rating ada di layar ini ya. Gimana? Sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan elegan sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini biar segera dapat adsense dan jangan lupa like, komen barangkali kalian mau request bahas apa di next video. Thank you everyone.